Kembali lagi ke kelas kita lab pengantar aplikasi komputer. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai salah satu fungsi yang biasanya sering digunakan ketika Anda memiliki banyak sekali data berbentuk array, yaitu fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Yang membedakan antara VLOOKUP dan HLOOKUP adalah datanya berbentuk horizontal dan berbentuk vertikal. Nah, ketika Anda ingin mengetahui berdasarkan data tertentu atau Anda ingin mencari informasi dalam bentuk yang banyak yang sering digunakan, maka Anda bisa gunakan fungsi VLOOKUP ini. Nah, di sini misalkan dicontohkan sebagai sebuah buku telepon, di mana Anda ingin mengetahui bagian data tertentu dari buku telepon. Biasanya yang Anda ketahui adalah nama. Yang tidak Anda ketahui secara langsung adalah nomor teleponnya. Karena nama mungkin akan selalu Anda ingat, tapi kalau nomor yang tidak selalu Anda ingat. Nah, dengan menggunakan buku telepon ini, Anda bisa menampilkan di nomor teleponnya. Anda bisa gunakan fungsi VLOOKUP ini. Nah, contoh lainnya adalah ketika Anda memiliki data supplier atau stok barang seperti ini, dan Anda hanya mengetahui part number-nya saja, tapi tidak langsung Anda ketahui berapa harganya. Dengan menggunakan fungsi VLOOKUP, dengan hanya mengetikkan part number-nya saja, Anda bisa langsung mengetahui berapa harganya. Nah, kalau datanya misalkan hanya 10, Anda bisa hafal. Tapi kalau datanya sampai ratusan, ini akan sedikit kesulitan. Jadi, dengan menggunakan part number, kita tampilkan, kita pilih, ketikkan di sini, maka Anda bisa langsung mengetahui berapakah harganya, atau bagaimana statusnya, atau nama lengkapnya, seperti itu. Oke, untuk penggunaan fungsi VLOOKUP, kalau Anda gunakan function argument, maka akan tampil kurang lebih seperti ini. Di sini ada lookup value, nilai yang akan Anda bandingkan dengan data. Datanya ada pada tabel array. Lalu, ini ada kolom index number, menampilkan isian bahwa kolom mana yang ingin Anda tampilkan. Kalau Anda lihat di data ini, kita bisa lihat part number ada pada kolom ke-1 yang akan kita bandingkan. Ini ada part name, kolom kedua, dan ada part price. Kalau saya mulai tabel acuannya atau tabel arraynya pada kolom B, maka part number merupakan kolom ke-1. Oke. Lalu ada range lookup. Range lookup ini nanti kita bahas. Ini isinya adalah true atau false. Kita akan coba bahas dengan menggunakan soal yang kemarin kita kerjakan. Nah, di sini Anda memiliki tabel daftar upah harian yang sudah dikerjakan dengan menggunakan fungsi if untuk menampilkan upah pokok per jam. Nah, upah pokok per jam ini Anda bisa kerjakan juga dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, saya contohkan di sini. Saya memiliki kode, dan di sini adalah upah. Dengan memasukkan kode di sini, Anda bisa memberikan atau menampilkan upah yang akan sesuai dengan kode yang ada di sini. Nah, untuk menggunakan rumus VLOOKUP, kita ketikkan VLOOKUP seperti ini. Yang pertama yang diisi adalah lookup value. Lookup value adalah data yang akan Anda bandingkan dengan tabel. Kita simpan di sini, N17. Lalu, saya gunakan titik koma, tabel array. Array dari tabel yang akan kita bandingkan, yaitu pada sel M11 sampai dengan N13. Oke, lalu ada kolom index number. Yang data yang kita ketahui adalah yang diisi kode. Diisi adalah 1, 2, 3 di sini. 1 atau 2 atau 3. Atau data berapapun yang akan Anda bandingkan dengan tabel. Nah, di sini yang akan Anda tampilkan pada bagian upah berada pada kolom ke-2. Kolom ke-1-nya adalah
kode. Kolom kedua adalah upah pokok per jam. Kolomnya bukan dihitung dari kolom A, tapi dari tabel M11 sampai N12. M kolom ke-1, N kolom ke-2. Oke, range lookup-nya Anda bisa isikan dengan ini adalah true atau false. Anda isikan false dulu saja. Enter. Nah, di sini akan tampil error not available. Artinya data kosong ini tidak ada di sini. Nah, karena Anda belum mengisikan kode yang diinginkan. Kalau saya ketikkan angka 1, maka bisa tampil value. Kita cek lagi. Kemungkinan di sini adalah bukan angka. Saya ulangi lagi rumusnya. Di sini belum sepenuhnya tadi tampil. Di sini belum mengisikan false, tapi kolom index number. Kolom index number adalah kolom kedua. Kita akan tampilkan kolom kedua, yaitu upah. Lalu range lookup-nya berisikan true atau false. Kita isikan false, exact match, yaitu data yang akan sesuai dengan yang ada berdasarkan kode. Kalau kodenya 1, maka akan tampil seperti ini. Kalau kodenya tidak sama, maka akan tampil error. Isikan false. Jadi, rumus lengkapnya adalah VLOOKUP N17 adalah kode yang akan kita bandingkan dengan tabel M11 sampai dengan N13. Judulnya tidak usah Anda masukkan. Lalu 2 sebagai kolom index number, kolom kedua yang akan kita tampilkan, dan false sebagai range lookup. Hasilnya adalah 5.000. Kalau saya ganti kodenya dengan angka 2, maka akan tampillah 7.500. Kalau angka 3, 10.000. Kalau angka yang lain bagaimana? 4, not available. Artinya bahwa tidak ada golongan atau kode angka 4 pada tabel. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan upah pokok per jam yang ada di sini. Saya gunakan sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kurung tutup. Lookup value-nya adalah goal. Lalu, titik koma, tabel arraynya sama dengan yang tadi. M11 sampai N13. Kita lanjutkan. Kolom index number adalah kolom kedua. Tidak usah Anda drag, tapi Anda ketikkan kolom keberapanya. Dan ketikkan false sebagai range lookup-nya. Enter. Kita lihat, upah pokok per jam untuk golongan 2 adalah 7.500. Nah, kalau kita copy ke bawah langsung, ini pasti akan menemukan data not available. Kenapa? Karena lihat, ketika kita copy ke bawah, dia akan berubah menjadi golongan 3. Dan tabelnya bergeser ke bawah juga. Jadi kita harus tentukan di sini ada nilai yang harus kita absolutkan. Tekan F4. Sehingga tampil dolarnya. Sebagai bantuan fungsi absolut pada tabel. Kita copy lagi ke bawah, maka akan tampillah semua data yang ada di sini. Pak Marwan, golongan 3, upah pokok per jamnya adalah 10.000. Oke, nah, kita akan coba lihat, kita punya tabel yang ada di sini. Saya zoom dulu. Misalkan di sini ada tabel harga barang. Kalau saya gunakan di sini ada inputan kode dan di sini akan menampilkan harga barang seperti ini. Kita bisa gunakan fungsi VLOOKUP dengan cara VLOOKUP kurung buka, lookup value-nya ada di sini kode. Ini belum ada isinya. Lalu tabel array-nya adalah seperti ini. Anda lihat bahwa saya akan menampilkan harga. Harga ada pada kolom ke 1, 2, 3. Tetap saya ambil atau saya ikut sertakan di nama barang. Oke, kita absolutkan dulu. Lalu ada kolom index number. Tadi untuk kode upah pokok per jam ada pada kolom kedua. Sekarang saya mau menampilkan harga. Berarti ada pada kolom ketiga.
dan berikan nilai range lookupnya adalah false, kurung tutup, enter. Ini not available artinya tidak ada, karena kodenya belum kita isikan. Kodenya sesuai dengan yang ada di sini, kode barang. Misalkan saya mau menampilkan NK. Nah, tampillah harga barangnya 120.000. Kalau saya ganti NK-nya dengan HM, maka tampillah 100.000. Oke? Nah, kita coba cari yang lain lagi. Misalkan yang ini ada tabel tipe rumah dan luas tanah. Saya mau gunakan kode dan tipe rumah. Seperti ini. Saya gunakan lookup, kurung buka. Lookup value ini ada di sini. Oke. Tabelnya saya drag dari B14 sampai dengan B17 gunakan fungsi absolute. Kolom indeksnya adalah kalau tipe rumah ada pada kolom kedua dan ketikkan false untuk range lookupnya. Lalu tutup. Di sini not available karena belum ada. Kalau saya ketikkan angka misalkan 1, 1 juga not available karena di sini kodenya adalah huruf ABC. D. Ketikkan A, Melati, B, Toka, T, Anggrek, D, Mawar, E, not available. Tidak ada. Nah, tadi kita gunakan fungsi lookup untuk bagian range lookupnya adalah false. Bagaimana kalau kita gunakan true? Karena pilihannya adalah ada dua, yaitu true atau false. Nah, gini akan kita coba gunakan data tabel upah per jam seperti ini. Misalkan saya rubah dulu angka 123-nya menjadi 125. Jadi ada kode 1, kode 2, dan kode 5. Upah pokok per jamnya sekian, 5.000, 7.500, dan 10.000. Di sini dilihat ada angka 3 dan angka 4. Oke, ini ada kode, ini upah berapanya, kita lihat sama dengan lookup, kurung buka, lookup value-nya ada di J22, di sini nanti kita isikan. Tabelnya dari F22 sampai G24. Oke, kolom index number-nya adalah kolom kedua. Dan range lookupnya kita masukkan sekarang true. Kurung tutup. Ini masih not available. Kalau saya masukkan angka 1, 5.000, angka 2, 7.500, bagaimana dengan angka 3, 7.500, angka 4, 7.500, angka 5, 10.000. Nah, ini adalah membedakan antara true dan false pada bagian range lookup. Jika kita gunakan false, kalau data kodenya tidak ada, lookup value-nya tidak ada, maka akan tampillah not available. Berbeda kalau bagian data tersebut merupakan data yang kurang lebih mirip dengan data yang sebelumnya, maka akan ditampilkanlah data yang sebelumnya. Tidak exact match. Jadi kalau sama persis akan tampil, kalau tidak sama persis dia akan tampilkan data yang paling dekat dengan data yang sebelumnya. Dengan catatan bahwa kodenya harus diurut secara menaik. Itu perbedaan antara true dan false pada bagian range lookup. Lalu bagaimana kita harus memilih antara true dan false? Tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan. Anda tidak mungkin memberikan kode di sini 3 dan sesuatu hal yang misalkan harus pasti. Kalau 3, kalau tidak ada harus not available. Misalkan tidak mungkin Anda memasukkan angka 3 tapi 7.500 untuk karyawan sehingga upahnya tidak sesuai. Jadi kapan Anda harus gunakan true dan kapan harus Anda gunakan false.
Akan kita coba dengan menggunakan latihan 5 yang ada di sini. Latihan 5 ini Anda diminta untuk membuat laporan penjualan perumahan. Nah, di sini ada namanya batas pemberian diskon. Diskon 11%. Ada batas pemberian tanggal, tanggal awal diskon, dan tanggal selesai diskon. Nah, di sini ada nama pembeli, kode barang, tipe rumah, dan seterusnya. Sampai dengan bonus. Kita bahas yang pertama. Di sini ada nama pembeli namanya Anas. Kode barangnya adalah A11F. Anda diminta untuk menampilkan tipe rumah yang dibeli. Nah, berdasarkan tabel. Di sini harus ada tabel. Ini akan menampilkan nilai melati. Dari mana? Kita lihat dulu tabelnya. Melati ada pada tabel tipe rumah dan luas tanah. Berarti di sini ada kode ABCD. Kodenya di sini A11F. A ada di sebelah kiri, berarti Anda harus gunakan fungsi substring, sehingga hanya menampilkan A saja. Kalau kode barangnya A11F sebagai nilai lookup, maka akan tampil not available atau error. Di sini diharapkan kode A tampilnya tipe rumah melati. Luas tanah kita gunakan yang sama, yaitu tabel tipe rumah dan luas tanah. Oke, harga beli 500 juta. Harga beli ada di sini, ada tabel harga rumah dan PPN. Berdasarkan kode-kodenya adalah ini, 11. Ini ada kode 11 yang sama, 500 juta. Lalu ada tanggal pembelian. Di sini bahwa Pak Anas membeli rumah pada tanggal 11 Mei. Apa kaitannya? Kaitannya dengan pemberian diskon. Apakah Pak Anas mendapatkan diskon sebesar 11% atau tidak? Nah, karena batasnya adalah 11 Mei, 15 Maret sampai dengan 15 Mei, karena pembeliannya tanggal 11 Mei, ini ada di antara batas pemberian diskon. Jadi dia mendapatkan diskon. Nah, di sini Anda harus gunakan fungsi yang membandingkan antara tanggal 11 Mei dengan 15 Mei dan tanggal 11 Mei ini dengan 15 Maret dan 15 Mei. Kalau tanggal ini ada di antara batas awal diskon dan batas akhir diskon, maka dia dapat diskon 55 juta atau 11% kali harga beli. Diskon pasti akan mengurangi total harga. Kalau tanggal pembelian ini sebelum 15 Maret, misalkan ada pembelian tanggal 14 Maret, tentu saja dia tidak akan mendapatkan diskon. Juga kalau dia membeli di tanggal 16 Mei, maka dia juga tidak akan mendapatkan diskon. Oke, total harga sudah dapat. Ada PPN. PPN di sini tampil 44.500.000, yaitu berdasarkan total harga sebesar 10% kurang lebih. Bagaimana cara mendapatkan PPN? PPN, kita lihat, ada PPN seperti ini. Ada kode 11, ada PPN 2 dan PPN 1. Kalau PPN-nya 2, berdasarkan kode, maka dia akan ada tambahan PPN sebesar 44.500. Logikanya adalah untuk pembelian rumah di bawah 100 juta, PPN-nya 1. Karena PPN-nya 1, diskonnya, PPN-nya tidak ada. Lalu, untuk total bayar, kita tambahkan antara total harga dan PPN. Dan ada bonus. Tabel bonus yaitu kompo, kita lihat berdasarkan tabel bonus. EFGH, yang ini. Berdasarkan dari kode barangnya ini. Yang paling kanan, kita gunakan substring juga, FGH. Mendapatkan kompo F, mendapatkan kompo. Oke. Silahkan dicoba dahulu menggunakan fungsi VLOOKUP, kombinasikan dengan fungsi substring, lalu ada di sini Anda bandingkan antara
tanggal pembelian dengan batas awal dan batas akhir. Silahkan dicoba.